semuanya. Halo kamu, adik-adik yang belajar di rumah aja. Yuk, kita sama-sama belajar di video pembelajaran aku. Tetap semangat dan salam sehat buat kita semua. Nah, kita masih mempelajari materi yang sama, persamaan dan pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Materi ini sudah saya bagi menjadi 4 submateri ya. Ada di video sebelumnya. Jadi di video kali ini kita akan belajar submateri yang kedua, yaitu persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Bentuk umumnya adalah harga mutlak AX tambah B sama dengan C, di mana A itu tidak sama dengan 0 dan A, B, C merupakan elemen bilangan real. Kemudian kita harus paham konsep nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dari bilangan X itu diartikan sebagai jarak dari bilangan tersebut terhadap titik 0, tanpa memperhatikan arahnya. Berikutnya, kita harus memahami definisi nilai mutlak. Boleh adik-adik lihat bahwa nilai mutlak X itu disimbolkan dengan dan itu dibaca harga mutlak X. Misalkan ada garis bilangan. Kita misalkan saja ya, negatif 5, 0, dan 5. Oke, berapa jarak dari negatif 5 ke 0? Jarak dari negatif 5 ke 0 adalah 5. Sehingga boleh kita simpulkan sesuai konsep nilai mutlak tadi, berarti harga mutlak negatif 5 sama dengan 5. Kemudian, berapa jarak dari 0 ke 5? Jarak dari 0 ke 5 adalah 5, sehingga harga mutlak 5 sama dengan 5. Kalau harga mutlak X tadi menyatakan jarak dari titik X ke 0, maka ketika ada harga mutlak X kurang A, itu merupakan jarak dari titik X ke titik A. Misalkan, kita buat lagi garis bilangannya. Yang ditanya adalah berapa jarak dari 2 ke 5. Jarak dari 2 ke 5 adalah 3. Berarti boleh kita artikan bahwa harga mutlak 5 dikurang 2 sama dengan 3. Oke, bisa ya? Secara umum dapat dinyatakan bahwa jarak dari X ke A atau jarak dari A ke X itu adalah harga mutlak X kurang A atau harga mutlak A dikurang X. Kedua hal ini bernilai sama ya. Jadi harga mutlak A dikurang X itu sama dengan harga mutlak X dikurang A. Nah, ini adalah sifat-sifat nilai mutlak. Boleh adik-adik perhatikan ya, dari sifat pertama sampai sifat ke-10. Apalagi sifat yang pertama, itu menyatakan bahwa harga mutlak itu tidak pernah bernilai negatif. Harga mutlak X selalu bernilai positif, lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk contohnya, misalkan harga mutlak dari negatif 9. Harga mutlak dari negatif 9 adalah 9. Kemudian, boleh adik-adik perhatikan ya, contoh yang kelima, 28 dibagi negatif 7. Kita tahu bahwa 28 dibagi negatif 7 adalah negatif 4. Maka harga mutlak dari negatif 4 adalah 4. Oke, selanjutnya, soal yang akan kita bahas bukan hanya berbentuk yang seperti itu, tapi sesuai dengan submateri kita tadi, judulnya adalah persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih gitu cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi ketika ada soal persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, kita boleh selesaikan dengan metode grafik dan dengan definisi nilai mutlak. Yang paling umum digunakan adalah definisi nilai mutlak. Tapi tidak ada salahnya kita mempelajari dengan yang metode grafik. Oke, ini adalah contoh pertama yang menggunakan metode grafik. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Harga mutlak X tambah 2 sama dengan 5. Penyelesaian. Namanya juga metode grafik. Jadi kita harus menggambarkan dulu koordinat dari X dan Y. Oke, kita buat bilangannya. Nah, di sini kita tidak perlu menggambarkan Y yang negatif. Kenapa? Karena harga mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi kita hanya membutuhkan grafik vertikal dari Y positif. Bisa ya? Nah, kita substitusikan nilai X. Kita misalkan dari X sama dengan 4. Kalau X-nya 4, X sama dengan 4. Berarti harga mutlak 4
tambah 2 sama dengan 6. Kalau kita gambarkan dalam grafik, kita hubungkan titik X sama dengan 4 dan titik Y sama dengan 6. Bisa ya? Begitu juga ketika X-nya 3. Kalau kita masukkan X-nya 3, 3 tambah 2 itu 5. Jadi kita hubungkan 3 dan Y5. Begitu seterusnya sampai X sama dengan negatif 7. Kalau X-nya negatif 7, negatif 7 tambah 2 itu sama dengan negatif 5. Harga mutlak dari negatif 5 adalah positif 5. Oke, sekarang kita hubungkan titik-titik tersebut. Inilah dia grafik dari Y sama dengan harga mutlak X ditambah 2. Nah, kita membutuhkan nilai Y yang sama dengan 5 sesuai dengan soal. Sesuai dengan apa yang diminta dalam soal. Dan kita perhatikan, ternyata nilai harga mutlak X tambah 2 sama dengan 5 itu ketika X-nya bernilai negatif 7 dan 3. Sudah saya tandai dengan titik warna kuning. Bisa diperhatikan ya. Maka boleh kita tarik kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,3. Bagaimana adik-adik? Mudah ya untuk metode grafik. Nah, sekarang kita coba metode yang kedua. Yang paling umum digunakan yaitu definisi nilai mutlak. Ini adalah contoh yang kedua menggunakan definisi nilai mutlak. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Harga mutlak X dikurang 4 sama dengan 6. Oke, untuk langkah yang pertama. Dalam menyelesaikannya menggunakan definisi nilai mutlak, maka kamu harus mencari dulu nilai X pembuat 0. Dari siapa? Dari bilangan yang ada di dalam harga mutlak. Dalam soal, bilangan yang ada dalam harga mutlak itu adalah X dikurang 4. Jadi cari pembuat 0 dari X kurang 4. Nah, setelah kita cari ternyata X-nya sama dengan 4. Sederhananya, nilai X sama dengan 4 lah yang membuat itu 0. Kalau kita masukkan X-nya 4, 4 dikurang 4 itu 0. Seperti itu ya. Untuk apa kita mencari X pembuat 0? Nah, nilai X pembuat 0 inilah yang akan kita gunakan sebagai batasan di definisi nilai mutlak. Lihat langkah yang kedua, definisi nilai mutlak. Nah, untuk definisi nilai mutlak, harga mutlak X kurang 4 ditentukan oleh yang pertama X dikurang 4. Kalau batasannya X lebih dari sama dengan 4. Nah, inilah batasannya itu ya. Jadi nilai X pembuat 0 kamu masukkan ke dalam batasannya. X lebih dari sama dengan 4. Karena kita memperoleh tadi 4. Oke, batasan yang kedua. X-nya kurang dari 4. Gitu ya. Nah, definisi nilai mutlak itu ditentukan oleh 2. Yang pertama, dia tetap bernilai sesuai dengan harga yang ada di dalam nilai mutlak, yaitu X kurang 4. Yang kedua, kita kalikan dengan negatif. Maka dia menjadi negatif kali X dikurang 4. Oke, kita uraikan. Mulai dari batasan yang pertama. Batasan yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 4. Untuk X lebih dari sama dengan 4, nilai harga mutlaknya adalah X dikurang 4. Jadi, kita ubah harga mutlak X kurang 4 sama dengan 6, kita ubah dia menjadi X kurang 4 sama dengan 6. Karena untuk batasan X lebih dari sama dengan 4, nilai harga mutlaknya, kamu perhatikan di definisi, itu adalah X dikurang 4. Sehingga nilai X-nya sama dengan 10. Nah, selanjutnya kamu harus memastikan bahwa nilai X yang kamu peroleh itu sesuai dengan batasan. X sama dengan 10. Benarkah X sama dengan 10 itu lebih dari sama dengan 4? Benar ya, 10 itu lebih dari 4. Gitu ya. Jadi, X sama dengan 10 memenuhi. Nah, untuk batasan yang kedua, X kurang dari 4. Ketika X kurang dari 4, lihat di definisi nilai mutlak. Harga mutlak X kurang 4 itu akan bernilai negatif kali X kurang 4. Maka di sini kita buat negatif kali X kurang 4 sama dengan 6. Kita kalikan. Negatif kali X kurang 4 itu adalah negatif X ditambah 4. Sehingga negatif X ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian negatif X sama dengan 6 dikurang 4. Positif 4 itu pindah jadi negatif. Itu selalu harus kamu lakukan ya. Kamu bedakan ruas yang bervariabel dan yang konstanta. Jadi kita pisahkan. Sehingga ini dia
Terakhir kita memperoleh bahwa X sama dengan negatif 2. Nah, harus kamu pastikan dulu apakah nilai X sama dengan negatif 2 itu sesuai dengan batasannya. Batasannya X kurang dari 4. Dan ternyata benar ya, negatif 2 itu kurang dari 4. Berarti X sama dengan negatif 2 memenuhi. Sehingga boleh kita tarik kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,10. Gimana adik-adik? Bisa? Oke, kita akan bahas satu soal lagi ya. Masih dengan definisi nilai mutlak. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Negatif 3 kali harga mutlak X kurang 7 tambah 2 sama dengan negatif 13. Nah, untuk penyelesaiannya, berbeda dengan soal sebelumnya ya, yang ini kita perlu sederhanakan dulu. Kita sederhanakan, positif 2, perhatikan yang positif 2, itu kita pindahkan. Berarti dia jadi negatif 2, sehingga bertemulah si negatif 13 dengan negatif 2. Dan hasilnya adalah negatif 15. Sehingga negatif 3 kali harga mutlak X kurang 7 sama dengan negatif 15. Nah, sekarang kita pindahkan si negatif 3. Negatif 3 kali, berarti si negatif 3 itu adalah pengali. Kalau kita pindahkan dia jadi pembagi. Makanya, kita peroleh harga mutlak X kurang 7 sama dengan negatif 15 dibagi negatif 3. Bisa ya? Jadi kalau dia pindah ruas itu selalu berkebalikan. Oke. Kemudian, harga mutlak X kurang 7 sama dengan 5. Negatif 15 bagi negatif 3 itu positif 5. Bisa ya? Oke, sudah dapat kita yang sederhananya. Ternyata soal itu samanya itu dengan harga mutlak X kurang 7 sama dengan 5. Baru kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mencari nilai X pembuat 0. Dari siapa? Dari bilangan yang ada di dalam harga mutlak. Yang ada di dalam harga mutlak adalah X dikurang 7. Nah, kita buatlah X kurang 7 sama dengan 0. Dan kita peroleh bahwa X-nya sama dengan 7. Jadi X sama dengan 7 inilah yang menjadi batasan dalam definisi nilai mutlak. Lihat definisi nilai mutlak. Kalau definisi nilai mutlak, yang dua itu ya ditentukan oleh yang pertama tetap dia, sesuai dengan apa yang ada di dalam harga mutlak itu. Yang kedua kita kalikan dengan negatif. Dan batasannya X lebih dari sama dengan 7, kemudian X kurang dari 7. Sangat mudah ya. Oke, mari kita uraikan batasan yang pertama. Batasan yang pertama X lebih dari sama dengan 7. Lihat di definisi, ketika X-nya lebih dari sama dengan 7, maka nilai harga mutlaknya adalah X kurang 7. Buatlah X kurang 7 sama dengan 5, sehingga X-nya sama dengan 12. X sama dengan 12 memenuhi. Kenapa? Karena iya, 12 itu lebih dari 7. Bisa ya? Oke. Kemudian yang X kurang dari 7. Lihat di definisi, untuk X kurang dari 7, maka nilai harga mutlaknya adalah negatif kali X dikurang 7. Nah, buatlah negatif kali X kurang 7 sama dengan 5. Oke. Kemudian, kita kalikan. Negatif kita kalikan dengan X kurang 7. Sehingga hasilnya negatif X ditambah 7 sama dengan 5. Maka negatif X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Apakah benar X sama dengan 2 itu kurang dari 7 sesuai batasannya? Benar ya? Maka nilai X sama dengan 2 itu memenuhi. Sehingga boleh kita tarik kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 2,12. Oke, gimana adik-adik sekalian? Pahamkah kamu tentang persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak? Oke, saya rasa kamu bisa paham. Dan jangan berhenti untuk membahas soal-soal yang lain. Karena kita bisa menambah pengetahuan kita ketika kita membiasakan untuk membahas-bahas soal. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan membahas pertidaksamaan linier. Jadi, ditunggu ya video selanjutnya dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam sehat.